Berikut ini adalah tampilan utama atau halaman utama dari Genian NAC. Dia langsung ngedirect ke dashboard. Dashboard ini digunakan oleh security administrator untuk memonitoring seluruh perangkat yang terhubung dan telah terscan oleh Genian NAC. Di sini terdapat informasi totalnya sebanyak 1066 perangkat terdeteksi oleh Genian NAC. 718 perangkat tersebut statusnya menyala. Di sini dibagi platformnya berdasarkan Windows, macOS, dan mobile device. Ini dia platform yang paling banyak digunakan oleh user atau karyawan. Di sini ada 10 perangkat teratas, di mana perangkat ini tuh yang paling banyak atau mayoritas digunakan oleh hampir seluruh pengguna atau karyawan perusahaan. Dan di sini tipe-tipe dari perangkatnya ada PC, mobile device, ada router juga. Berikut dari compliance ini adalah jumlah perangkat yang telah terinstall Genian Agent. Kemudian kita masuk pada menu manajemen. Pada menu manajemen ini digunakan untuk memonitoring network akses perusahaan. Nah, di sini ada informasi dari jumlah network yang terhubung dan statusnya. Dan kita masuk pada IP address. Pada IP address ini terdapat informasi dua network sensor Genian NAC. Jika kita klik salah satunya, ini ada policy server, ini adalah IP address untuk kebijakan, penerapan kebijakan, dan ini network sensor tuh untuk menampung jaringan apa saja yang di-scan atau terhubung pada Genian. Apabila kita klik salah satu, nah, maka akan ada tampilan seperti berikut. Kotak yang berwarna abu-abu ini menandakan IP tersebut tidak digunakan atau available. Sedangkan yang biru ini menandakan IP tersebut sudah digunakan oleh pengguna. Kemudian kita masuk ke manajemen user. Pada manajemen user ini, berikut adalah list-list user atau karyawan yang sudah terdaftar sebelumnya di Active Directory. Karena Genian NAC yang digunakan itu versi enterprise, maka dapat dilakukan integrasi user dengan Active Directory sehingga ini sangat memudahkan dan otomatis terhubung. Dan di sini ada departemen. Di departemen ini juga sudah diklasifikasi dari Active Directory sehingga user atau penggunanya sudah dibagi berdasarkan departemen pekerjaan di perusahaan ini. Kita lanjut ke administrator. Berikut adalah list administrator di mana role-nya super admin ini mereka memiliki hak akses sepenuhnya untuk mengelola Genian NAC ini. Mereka dapat mengedit ataupun menghapus rules policy yang ada. Untuk administrator role itu ada 3. Ada super admin, ada in-app manager, ada auditor, di mana in-app manager itu hanya untuk provisioning IP address dan auditor hanya untuk analisa log and event.
Kita masuk ke manajemen request. Request sendiri adalah untuk membuat akun di mana administrator yang dapat menyetujui atau menolak akun tersebut. Menu ini biasanya digunakan untuk tamu atau guest, ya, pihak dari eksternal perusahaan yang perangkatnya ingin terhubung dengan jaringan internet perusahaan. Biasanya seperti itu. Kita lanjut ke menu log. Log di sini untuk melihat semua log yang terekam pada Genian NAC ini pada per hari ini banyak errornya ya. Tapi karena saya tidak memiliki hak akses sepenuhnya, saya menunjukkan informasinya saja. Kita lanjut ke menu policy, kebijakan, di mana security administrator itu memasukkan aturan kebijakan apa saja ke dalam sistem ini, sehingga Genian NAC ini dapat dengan mudah dan secara otomatis mengeksekusi perangkat yang tidak sesuai dengan aturan kebijakan. Menu policy ini juga digunakan untuk membuat grup tertentu, membuat schedule, dan sebagiannya yang berlaku untuk perangkat endpoint, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, pada node policy ini berlaku untuk perangkat endpoint yang telah terinstall agent, karena agent ini dapat mengumpulkan informasi detail mengenai perangkat tersebut. Agent yang telah diinstal di sini yang menjadi pelaksana dari policy server. Di sini ada informasi software ada informasi perangkat lunak antivirus, operation system informasi OS, dan untuk kegiatan yang sifatnya anomaly. Nah, ini merupakan agent yang sudah dikonfigurasi sebelumnya. Bisa kita masuk ke dalam. Ini merupakan listnya secara spesifik. Di sini ada tipe OS-nya apa. Oke. Kemudian kita masuk ke agent action. Kosong. Agent action di sini dia dapat melakukan pengumpulan informasi dan juga mengontrol perangkat endpoint-nya. Misal Panda AV Process. Nah, Panda ini merupakan software antivirus yang digunakan oleh PT Asuransi Jiwa Sinar Mas MSIG Tbk untuk meminimalisir virus pada perangkat.
Agent action ini juga memiliki tujuan untuk mengecek kondisi apakah perangkat user sudah terinstall agent, terdapat antivirus Panda atau tidak. Lanjut ke enforcement policy. Nah, di sini ada informasi policy ini berlaku untuk semua perangkat yang tercover oleh network sensor. Pada implementasi GNNAC ini, semua policy yang dibutuhkan sudah dibuat, namun tidak diaktifkan karena mayoritas karyawan bekerja di rumah selama kondisi pandemi COVID-19 ini. Untuk mengaktifkan policy tersebut, klik nama ID-nya, contoh. Seperti berikut. Lalu kita bisa update. Karena saya tidak memiliki hak akses, jadi saya hanya menunjukkan informasinya saja. Kita lanjut ke ada grup. Pada menu ini, perangkat dapat digrup berdasarkan kondisi tertentu. Contohnya grup untuk perangkat user yang terinstall pada grup yang terinstall Panda Antivirus. Cari Panda Antivirus. Nih, ada Panda Antivirus. Termasuk antivirus tersebut running kah? Update atau tidak? Di sini ada informasinya. Untuk perangkat-perangkat yang tidak terkena atau tidak diterapkan kebijakan atau tidak, maka dibuat exception. Di sini ada untuk mengatur exception-nya. Kita masuk ke permission. Ya, pada menu ini, administrator menentukan tujuan dari perangkat yang dibuat. Apakah untuk internet saja, apakah dapat akses ke semua network perusahaan, atau bahkan tidak bisa akses sama sekali, baik menggunakan protokol ping atau HTTP atau HTTPS lainnya. Di sini untuk mengatur. Kemudian ke time. Time ini digunakan untuk mengatur waktu berlakunya permission pada policy atau kebijakan. Defaultnya terdapat 3 waktu, yakni business hour, di mana jam proses bisnis itu berlangsung, kemudian ada weekday, dan juga weekend. Nah, di permission ini tuh user diizinkan untuk membuka semua protokol dan port. Nih, pada permission, salah lagi. Udah, lanjut aja. Lanjut ke menu preference. Di sini ada note tipe atau tipe perangkatnya. Ini secara spesifik dari yang dashboard di luar. Di sini ada tipe policy server, network sensor, ada switch, dan lain-lainnya. Di sini ada radio server. Radio server ini yang mengelola proses autentikasi. Dan
user account, ada autentikasi, ada integrasi, ada data synchronize, terus ada tugas administrator juga. Ini merupakan hak akses dari administrator apa aja. Kita masuk ke user account lagi. User account ini dapat menentukan policy untuk membuat password sampai kapan password berlaku. Ini untuk kebutuhan autentikasi sih. Kalau pada menu preference ini. Kalau untuk authentication integration, ini menu konfigurasi untuk mengintegrasi user dengan Active Directory. Untuk data synchronization, ya dari data synchronization untuk sinkronisasi user yang ada di Active Directory. Coba kita buka. Ini bisa diatur, terus kemudian diintegrasikan. Nah, kemudian ada backup. Backup ini sendiri digunakan jika suatu nanti Genian crash pada saat digunakan, maka bisa di-restore kembali pada implementasi backup diatur setiap hari. Ini diaturnya tuh setiap pukul 12.00. 12.00 malam ya. Dia akan nge-backup tuh. Jadi makanya tiap hari tampilan real time di dashboardnya ini tuh berbeda-beda. Ini sistem adalah manajemen sistem dari Genian. Untuk melihat di sini juga bisa melihat tampilan sensor sistem. Nah, ini merupakan lisensi. PT Asuransi Jiwa Sinarmas MS AJTBK menggunakan lisensi yang bersifat perpetual. Ya, ini tidak ada batas waktu selama Genian tidak diinstal ulang. Karena lisensi ini nyangkut pada server ID. Kita lihat ke Genian Software. Nah, Genian Software ini agent yang dapat di-download dari menu ini juga. Juga jika ingin mengupdate firmware ke versi terbaru, klik update from Genian Cloud. Nih, kita dapat mengupdate-nya. Pada Genian Data, ini hanya untuk mengupdate detail informasi. Jadi yang diupdate ini tuh informasi perangkat yang bersumber dari server Genian. Jika Genian Policy Server terkoneksi dengan internet, maka ini akan terupdate secara otomatis. Jadi tidak perlu ada yang dikonfigurasi. Nah, kelebihannya apa sih? Nah, dari sini network administrator itu bisa melihat informasi secara spesifik dari perangkat tersebut. Dan dia tuh berfungsi apabila perangkat yang terhubung tidak mengikuti aturan kebijakan, maka otomatis akan dieksekusi oleh si Genian NAC ini. Sehingga contohnya misalkan kita mengakses alamat yang tidak sesuai dengan aturan kebijakan. Contohnya misal ada karyawan yang
nonton YouTube di jam kerja, itu akan otomatis alamat YouTube-nya tersebut diblokir sehingga karyawan atau pengguna tersebut tidak dapat mengakses halaman YouTube pada saat jam kerja. Nah, ini spesifiknya dari Microsoft, dia akan ditampilkan informasi secara spesifik oleh Kinian NAC ini. Sehingga ini sangat berguna. Itu sangat mendalam ya informasi yang ditampilkannya. Contoh mobile device. Kita buka mobile device. Terus kita buka juga IP-nya. Di sini ada informasi hostname-nya. Ini informasi spesifiknya. Nama perangkatnya Oppo Reno 2F. Ya, berarti perangkat ini terhubung dengan jaringan internet perusahaan. Sekian yang dapat saya sajikan, kurang lebih